Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarona wa aujabana bil ibadah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Hadratil mukarramin, segenap para alimil ulama, para kiai, para asatidzah. Yang belum subscribe dulu ya. Alhamdulillah hari ini kita bisa hadir dan kumpul dalam rangka acara akhirus sanah, pemberian syahada angkatan berapa sih itu? Enggak, iya dah segitu dah. Dan khotaman Al-Quran angkatan banyakan lagi ono. Pondok Pesantren Al-Quran Nurul Furqon tahun 2018 M/Doyong 1439 Hijriah. Iya miring sama doyong dia juga. Mudah-mudahan kumpul kita semua hari ini mendapat berkah. Amin ya robbal. Para bapak, ibu, hadirin jamaah yang berbahagia, waktu sudah menunjukkan jam 2 kurang 3 jam. Udah rada siang, yang enak kita baca doa langsung makan. Setuju? Tuh yang ngomong setuju berarti udah kelaparan. Alhamdulillah wa syukrulillah. Hari ini kita berkumpul di Pondok Pesantren Nurul Furqon. Kita bangga para santri yang akan diwisuda. Inilah cikal bakal penerus generasi yang akan datang. Bahwa pondok pesantren, majelis taklim, madrasah jangan dipandang sebelah mata. Jujur Pak, saya agak miris. Sekarang ini pendidikan agama agak dianaktirikan. Pelajaran agama di sekolah umum 2 jam dalam seminggu. Bagaimana membentuk karakter anak kita berakhlak. Sementara pesantren, madrasah, majelis taklim dipandang sebelah mata. Justru inilah cikal bakal penerus generasi kita yang akan datang. Di pesantren ini diajarkan agama, di pesantren ini diajarkan akhlak, diajarkan Al-Quran. Lihat sekolah-sekolah yang lain, mohon maaf, banyak sekolah umum yang masih banyak tawuran. Anak-anak kita akhlaknya bobrok, dangkal imannya. Kenapa banyak tawuran? Karena agamanya dangkal. Maka saya lihat nggak pernah ada pondok pesantren yang pada tawuran. Benar? Saya belum pernah dengar ada santri tawuran sama santri ono gara-gara berebut bedug. Nggak ada. Inilah agama yang ditanamkan lebih dulu. Kenapa? Karena agama adalah regulation. Regulation agama itu adalah aturan. Berarti orang yang beragama, orang yang ngikutin aturan. Kita Islam ada aturannya dalam Islam. Mana? Rukun Islam. Syahadat, sholat, puasa, zakat, haji diatur semua. Kenapa? Karena Islam agama universal, mengatur dalam segi kehidupan apapun. Hidup berumah tangga, bernegara, berbangsa, bermasyarakat, bahkan berpolitik diajarkan dalam Islam. Ketinggian kita ngomongin politik kagak paham. Udah ajaran Islam yang kecil-kecil aja yang di rumah sering kita lupain, Bu. Tengok di rumah, masuk kamar mandi Islam ngajarin ada doanya, keluar kamar mandi ada doanya,
adab akhlaknya diajarin, masuk kaki kiri keluar kaki kanan, mau makan selesai makan ada doanya, adabnya makan diajarin. Kalau makan satu nampan bertiga, adab pakai apa adabnya Ustadz? Pertama, suapan kita kecilin, jangan gede-gede. Yang kedua, lagi makan barang begitu jangan ngeliatin muka teman kita lagi makan. Ini lagi makan teman kita, kita liatin mukanya begini, orang kesinggung dong. Lapar bener ini gua tuh. Yang ketiga, emang jatah kita di situ udah rata, jagain aja di situ, maju mundur situ aja udah. Jangan punya teman kita sebelah kita korek-korek, longsor jatahnya. Ini ada adab-adabnya. Masuk rumah, keluar rumah ada doanya. Tidur, bangun tidur doanya ada. Tidur sama suami ada doanya bu. Cuman jarang keburu kebaca, ada doanya. Ini semua diatur dalam Islam. Sampai adab akhlak, kita lagi kumpul bareng sama teman, ngeriung lagi ngobrol, dengar suara kentut, Islam ngajarin yang dengar kentut disuruh pura-pura kagak denger. Maka kalau lagi kumpul bareng sama teman lagi ngobrol, dengar suara kentut, diem aja, jangan pakai ribut, rasain aja. Kadang-kadang kan kita usil, siapa nih kentut? Lu ya, enak aja lu kali, rame. Udah diem aja. Maka diajarin sampai kentut adabnya ada. Maka kalau kita ngaji fikih, dalam fikih ada bab kentut. Bener nih, bukan jorok, biar jelas. Ada 4 jenis kentut. Kentut yang pertama jenisnya suaranya gede tapi baunya kurang begitu bau. Ada menang suara doang, duet, ada. Yang kedua jenis kentut yang suaranya nggak ada tapi baunya luar biasa, ada. Yang ketiga jenis kentut yang keluarnya terpaksa, udah kita tahan keluar juga tiut. Nah itulah kentut yang keluar terpaksa. Yang keempat yang parah, kentut ekstrim, suaranya gede baunya luar biasa. Kau bisa bau Pak Ustadz? Iya dong, karena habis kentut ada yang nyusul. Yang nyusulnya itu yang bikin bau. Maka dalam bahasa Mandarin disebut cepirit. Nah itulah bahasa Mandarinnya. Nih, ayo. Maka wali santri jangan kecil hati, anak kita masukin ke madrasah, masukin ke majelis taklim, ke pesantren. Guru saya pernah ngomong, Pak Bu, nanam padi rumput pasti ngikut, tapi kalau tanam rumput padi bakalan luput. Cari ilmu agama, insya Allah dunia ngikut, berkah. Iya dong, berkah. Jadi ustadz mah jangankan di kota, di kampung berkah bener. Ada orang mati 7 hari 7 malam nenteng besek tahlilan. Malam ke-7 berdoa lagi tuh ustadz, mudah-mudahan besok ada yang mati lagi. Berkah luar biasa. Bulan Maulid 3 bulan nyambung isi acara, nyambung lagi Isra Mi'raj, nyambung lagi Ramadan, nyambung lagi selesai Ramadan halal bihalal. Nah bulan Apit yang rada nggak ada undangan, sepi. Bulan Apit siapa yang mengundang? Yang hajatan nggak ada, yang kawinan nggak ada. Alhamdulillah ada aja. Nenek-nenek mati 3 hari ceramah, 7 hari ada aja. Alhamdulillah nyambung, bu, berkah. Makanya nih anak-anak santri jangan kecil hati. Kenapa? Otak kita boleh Jerman tapi hati tetap Mekah, kan begitu orang dulu pernah ngomong. Ini makanya luar biasa. Nih anak-anak muda kita sekarang luar biasa Pak. Kalau dimasukin ke pesantren madrasah, insya Allah yakin manfaat ilmu kita. Jangan pada kecil hati. Ini kadang-kadang kan ngenes di kampung ustadz cuma 1. Pas sembahyang maghrib ustadznya pergi kondangan, nggak ada yang mimpin sholat maghrib, main dorong-dorongan. Lu udah lu aja lu, ya lagi gue lu aja lu bisa lu apa? Jangan gua, lu aja lu. Akhirnya sampai Isya begini-gini doang, nggak sembahyang maghrib. Ada yang teriak udah PRT, kata RT jangan gua. RW ngomong apalagi gua. Anak muda lagi berunding aja berdua-duaan di belakang. Temennya nanya satu, lu bisa jadi imam? Sebenarnya gue bisa, cuman gue kagak berani. Kalau lu, nah, kalau gue berani, cuma gue kagak bisa. Nah, terus bagaimana nih urusan? Sekarang begini aja bagi tugas, lu yang berani jadi imam, gue yang bisa di belakang. Kalau lu salah ntar gue benerin. Pede banget yang berani bang, maju baca Fatihah lancar, baca Inna Anzalna keder.
Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Yang belakang Lailatil. Yang depan disalahin, dalam hatinya ngomong, iya gue berani doang ya. Dia ikutin, wa ma adraka ma lailatul qadr. Yang belakang Lailatul. Yang depan disalahin marah. Nengok ke belakang, lu bagaimana sih? Gue Lailatul, lu Lailatil. Gue ngikutin Lailatil, lu Lailatul. Lah tiba gara-gara tul sama til. Banyak ngaji. Ngaji jadi pesantren, anak pondok mah kudu ngaji bisa. Ini kadang-kadang kita ngenes, kenapa? Kalian ini generasi penerus yang akan datang. Kalau RT mati, besok pagi ada gantinya. RW mati, besok pagi ada gantinya. Lurah mati, camat mati, seminggu ada gantinya. Presiden belum mati, udah banyak yang mau gantiin. Tapi ustadz, kiai, guru, ulama, masya Allah, sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, 10 tahun, belum tentu ada gantinya. Maka pesantren lah, dididik dengan agama, dididik dengan akhlaknya. Sekarang lihat Pak, akhlak anak-anak kita, masya Allah. Kenapa? Karena dijajah melalui 3F untuk menghancurkan generasi muda kita. Apa itu? F yang pertama, fashion, dari pakaiannya dijajah. Lihat zaman sekarang, perempuan, cewek umur 19 tahun pakai kaos adiknya yang 5 tahun. Udah ketat macet tuh kaos, ke atas kagak, ke bawah kagak. Nah kalau orang India bening-bening, Ratu Joda rombongannya, pusernya cakep-cakep. Nah bocah kampung, hitam, burik, digaruk ngebul ya. Pakai celana wahai. Hah? Wahai. Ya dia mah begitu. Kalau Hawaii dari paha ke betis itu Hawaii, dipakainya di pinggir pantai. Tapi kalau wahai dari betis ngatas itu wahai. Ngatasan lagi hai hai. Ngatasan lagi aduh hai. Nah, ini kacau. Dijajah pakaiannya anak-anak kita ngeri. Masya Allah, yang laki rambutnya cakep dimerahin, pertis kena kuah baso. Mana pakai anting bukan emas kawat. Mending anting nggak cakep hadiah ciki ya. Naik motor dong ngetrek, wah motornya Ninja, RR. Knalpotnya diganti mah racing. Tuh knalpot racing ada merek R9. Tuh R9, yang keluaran Sentul sama keluaran Kemayoran kerenan Sentul. Tuh kalau narik dibetot depan rumah nenek-nenek maghrib. Nenek lagi sholat maghrib kaget dengar suara motor, sampai salah baca doa inna sholati wa Suzuki wa Yamaha. Ini gara-gara naik motor. Nah, nih lu kagak jelas bocah sekarang. Kenapa Pak, Bu, anak-anak kita nih, anak muda tuh sifatnya hubbu taklif, seneng niru, yang dia tonton, yang dia lihat pengen dia tiru. Itu sifat anak-anak ABG. Dulu saya masih kecil demen nonton film Batman. Habis nonton film Batman, saya pengen jadi Batman. Ambil kain sarung, ikat di leher, lompat dari atas meja, lari keliling kampung. Batman, engkau idolaku dulu. Sekarang zaman udah beda, bukan itu lagi tontonannya, boy band, grup band. Dia ikutin gaya-gaya penyanyinya, cara ngomongnya, cara gaulnya, penampilannya, pakaiannya, ngomongnya aja so alay anak sekarang tuh. Pegel dengerin dia ngomong, mata melotot lidahnya keluar kalau ngomong. Allah, gue sebenarnya sayang bingit sama Allah. Please deh, nggak usah gitu careless. Allah gue baba loh mau baba gue lain kacau. Ngomong agak jelas. Jangan begitu dah, anak santri kagak pantas begitu. Mati sesuai kebiasaan. Kalau biasa ngomong begitu ntar mati jadi begitu. Masuk dalam kubur anak alay ditanya malaikat, "Marrobuka?" Siapa Tuhan kamu? Kasih tahu nggak ya? Ya, anak alay itu. "Waman nabiyuka?" Siapa nabi kamu? Pengen tahu aja apa tahu banget? Anak alay. Malaikat marah, masuk neraka lu, neraka panas. Oh neraka panas, cius. Terus gue harus bilang wow gitu ya. Santri tawa aja, tawa Bu, tawa.
Udah tengah hari mau ngapain lagi? Jangan salahin saya, jangan salahin panitia. Apa berani-beraninya ngundang Ustadz PA begini? Ada. Ya Allah. Ini satu semangat buat kita, anak-anak muda, bangga dong. Sekarang tantangan berat, kalau bukan dengan ilmu, apa yang kita hadapin ke depannya tanpa bekal ilmu? Makanya ilmu itu, hidup dengan ilmu bisa jadi mudah. Dengan ilmu hidup jadi mudah. Orang kalau udah ilmunya gampang. Hari ini kita buktiin pakai ilmu. Saya ngomong di panggung begini, kenapa? Karena pakai ilmu. Mana? Ilmu teknologi, sound system. Yang jauh bisa kedengeran. Coba kalau nggak ada ginian, lecet tenggorokan. Saya pernah tabligh akbar, ribuan jamaah di lapangan. Saya ngecek sound, tes 1 2, cek sound. Bapak ibu yang di pojok sono kedengeran nggak? Enggak. Ya berarti kedengeran. Ya orang dia nyaut kok. Kan PA itu jamaah. Saya nanya benar-benar yang di sono kedengeran nggak? Enggak. Ya berarti kedengeran. Ilmu nih bikin hidup jadi mudah. Yang hari ini terjadi di luar negeri, di Amerika, bisa kita tahu lewat mana? Televisi. Tahun 50-60 nenek-nenek kita tuh, engkong kita berangkat haji ke Mekah itu 6 bulan. Pergi haji ke Mekah 6 bulan, naik kapal laut doang 6 bulan. Orang udah pada lupa, dia baru pulang. Kelamaan adanya ilmu teknologi. Jakarta, Jeddah, pesawat 9 jam lebih sampai. Kenapa? Ilmu bikin hidup jadi mudah. Orang ilmunya banyak, kalau salah naruh diomelin. Apalagi yang gak ada ilmunya. Mana buktinya? Tadi kori kita Ustaz Darwin jangan kemana-mana setelah yang satu ini. Pinggiran ada tulisannya bersambung. Lanjut ini Bang. Sampai jam berapa? Sampai asar. Oh tangguh. Sampai mati aja. Terus nyampe mana tadi barusan ini Bang? Ilmu. 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 Orang biar ilmunya banyak, kalau salah naruh diomelin, apalagi yang gak ada ilmunya. Tadi kori Ustaz Darwin, Kiai Darwin boleh baca begitu. Kenapa? Kori. Tapi ketika jadi imam sholat itu kori nggak boleh bacanya kayak tadi. Ini mentang-mentang kori internasional sholat jadi imam, takbir Allahu Akbar, baca Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Wow. Makmum teriak, kelamaan lu mam. Kloso dan makmum, biar kori internasional banget. Kalau lagi jadi imam tetap bacanya murattal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Murattal. Saya juga kori juga dulu. Sekarang jadi berubah jadi guru. Nggak, juara kori tingkat RT saya, nggak sombong. Pesertanya 4 orang waktu itu. Yang 3 nggak datang sakit. Udah begitu RT nyangkong saya, menang saya. Nih, ya Allah, orang biar ilmunya banyak salah naruh diomelin, apalagi yang nggak ada ilmunya. Makanya kalau kita ngaji ilmu ada, ibadah jadi benar. Sekarang banyak orang nggak ngerti ilmunya, cuma sekedar ikut-ikutan doang. Akhirnya ujung-ujungnya dia bangga orang lain salah, dia doang yang benar. Akhirnya bisanya nyalahin mulu. Lihat sekarang masuk masjid, masuk musola, jujur bang, sholat aja udah banyak yang kagak pakai ilmu. Masuk masjid, sholat ada yang takbir ngeluarin tenaga dalam. Allahu Akbar. Allah. Ada yang takbirnya keder. Allah. Lu bayang apa ngetrek? Kalau sedekap ditaruh di atas dada tinggi kayak orang ampeg. Sholat kakinya bekangkang lebar, kambing bisa lolos dari belakang.
Ada aturannya dong. Fikih ngajarin sholat yang bagus, sedekap yang bagus, wa wad'ul yamin 'ala shimal, meletakkan telapak tangan kanan di punggung tangan kiri. Naroknya sedekap jangan di atas dada, jangan di bawah pusar. Naroknya di bawah dada, di atas pusar, pas tengah-tengah. Laki-laki dengan perempuan berdiri dalam sholat beda. Kalau perempuan sholat kakinya rapet, laki-laki lebar kakinya sejengkal doang, nggak boleh lebih. Kenapa laki-laki sholat kakinya nggak boleh rapet, kegencet? Bener cius ini. Ada sesuatu yang ganjel. Perempuan sholat kakinya nggak boleh bekangkang lebar, kesian adem, seriwing-seriwing. Ada aturannya semua. Ini diajarin semua kita. Makanya ilmu ada. Saya pernah sholat disalahin. Selesai sholat dipanggil saya, bang, saya mau nanya sama abang, ada apa pak? Tadi sholat baca usoli. Emang kenapa pak? Baca usoli hukumnya haram. Waduh, dalam hati ini orang ngajakin berantem nih. Dia bilang baca usoli haram hukumnya. Kan kita kalau mau sholat sebelum takbir ngadep kiblat kan baca usoli dulu. Usolli fardul maghribi thalatha raka'atin mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Mulut selesai ngomong, tangan angkat bergerak sambil ucap Allah. Sambil ucap Allah, hati kita barengin. Sahjaku saya sholat maghrib 3 rakaat menghadap kiblat fardu karena Allah Ta'ala. Hu akbar. Biar sinkron antara mulut sama hati. Ini madhab Imam Syafi'i, biar tambah khusyuk. Yang kagak boleh bagaimana? Yang nggak boleh baca usolinya abis takbir. Allahu Akbar, usolli fardul maghrib. Ini yang kagak boleh. Lah udah takbir baca usoli. Terus yang nggak pakai usoli bagaimana Pak Ustadz? Ya nggak kenapa orang nggak baca usoli, karena baca usoli bukan rukun dalam sholat. Kita udah mau kepepet waktu maghrib, langsung aja takbir Allah, barengin niat dalam hati, wa akbar. Sah. Bahkan kalau menurut saya sebelum kita takbir nyanyi masih boleh. Kita mau sholat nih ngadep kiblat, sebelum takbir nyanyi. Sampai hatimu begitu tega, di depan mataku kau jual cinta. Begitu hina, begitu rendahnya, dirimu rela ditukar rupiah. Betapa lemah imanmu, tak mampu menahan nafsu. Tak sudi lagi ku melihatmu. Sampai hatimu Allah, niat bareng yang di hati. Allahu Akbar. Menurut ilmu fikih sholat kita sah. Kenapa saya katakan sah? Nyanyinya sebelum takbir. Cuma masalahnya di mana? Masalahnya kita punya otak apa kagak? Masa kita mau sholat nyanyi? Itu masalahnya. Nih, makanya ini pentingnya ilmu di situ. Makanya anak-anak santri jangan pernah kita bosen. Ngaji terus ngaji. Orang ngaji nggak ada ruginya. Kumpul di pengajian, di majelis, dosa diangkat. Amin. Pahalanya luar biasa. Dicatat pahala kita sama seperti sholat sunnah 1000 rakaat. Pernah sholat 1000 rakaat? Boro-boro 1000. Sholat raweh aja niat jadwal imam. Oh, malam ini terawih imamnya dia lama. Pindah terawih. Pahalanya sama seperti kita mensolatkan zanazah 1000 zanazah. Pahalanya sama seperti kita menjenguk orang sakit 1000 orang sakit. Pernah nengokin 1000 orang sakit? Emang nggak pakai modal? Minimal jeruk 2 kilo bawa. Ini nengokin orang sakit nggak bawa apa-apa, sampai di rumah sakit buah-buahan orang sakit dimakanin. Nih, maka nih pentingnya kita ngaji, kumpul di majelis taklim, di pesantren, apalagi diajarkan kita. Diajarkan di sini, mandiri kita diajarkan. Akhlak diajarkan, ilmu agama diajarkan. Kenapa? Hati-hati, dijajah sekarang pemuda-pemuda kita. F yang pertama fashion, pakaian. F yang kedua food, makanan kita. Jujur, makanan sekarang luar biasa, beda sama makanan zaman dulu. Dulu makannya uli, dodol, wajik, rengginang, renggining, kue cerorot, akar kelapa, kedeblak, sagon, geplak, ongol-ongol, obio, cucur, gemplong, abuk, sagon. Bebe makan sagon gak boleh ngomong, nyembur. Tuh makanan anak sekarang hamburger, Kentucky, fried chicken, cornet, pizza, hot dog. Hot artinya panas, dog artinya anjing. Habis anjing panas digegares mana kita. Tantangan berat. Dulu orang tua kita galak tegas didik anak. Nonton layar tancap aja susah pak. Apa kata orang tua? Masuk kamar, kuncin pintu, lu keluar kaki lu patah. Sekarang anak kita bagaimana mau dikuncin pintu? Filmnya aja lu masuk ke kamar, filmnya masuk ke rumah, filmnya ada di handphone. Anak-anak sekarang lihat lebih gandung dengan handphone, dengan gadgetnya.
Apa yang dia nggak ada sekarang? Semua medsos punya. Ada Instagram, ada Facebook, Twitter. Itu kalau Facebook, anak-anak ABG kalau Facebook kan namanya aku selalu ciut, begitu nama dia. Waduh, bikin status dah. Galau kalau malam statusnya. Bikin status apa yang Anda pikirkan di malam yang sunyi sepi. Ku goreskan penaku di atas kertas yang putih. Ternyata selama ini diam-diam diriku mencintaimu. Tulis paragraf baru, aku tak peduli kau milik siapa, karena menyinta bukanlah dosa. Seandainya kau terima cintaku, tak akan ku lepas cintamu sampai memutih rambutku. Bikin hashtag Markona sayang. PA udah. Ini udah kacau Pak, godaan tantangan berat. Hiburan anak kita, fashion. Dihajar lagi dengan F yang ketiga, fashion apa pakaian, ada lagi food, makanan, fun, hiburan anak-anak kita. Sekarang tantangan berat, maka inilah santri harus menjadi tolak ukur. Jadi siap gantiin yang tua-tua, masuk terjun ke masyarakat. Kalau sudah terjun ke masyarakat, pesan saya cuma satu, jangan minta dihormati, hormatilah orang lain. Kenapa? Karena orang yang minta dihormati itu orang yang tidak terhormat. Kenapa? Karena masih minta-minta. Hargailah orang lain, jangan pernah kita minta hargai. Kenapa? Karena orang yang minta dihargai itu orang yang enggak berharga. Kenapa? Karena masih minta-minta. Kalian santri terjun jadi contoh di masyarakat. Ustadz Kiai bakal gantiin kalian semuanya. Kesian, masjid cakep, musola cakep, isinya aki-aki mulu. Yang ada aki-aki kan tahu sendiri udah pada metik, nggak ada giginya. Adzan aki-aki udah adzan subuh atolah ya ilaha illallah. Tetangga musola ngomong ke bos apa terlepas. Yang muda bagi tugas, yang adzan anak muda enak. Kenapa? Dengan ilmu hidup jadi mudah kalau ada ilmunya. Yang kedua, dengan seni hidup jadi indah. Orang kalau ada seninya hidupnya nggak kaku. Buktinya baca Quran pakai seni enak. Ustadz Darwin tadi pakai seni tilawah lebih adem indah terasa. Baca solawat pakai seni hadroh, seni marawis lebih indah didengarnya. Coba baca solawat nggak ada lagu-lagunya, kurang enak, kaku. Salatullah, salamullah, ala toha, rasulillah, kurang enak. Kalau pakai lagu enak, salatullah, salamullah, ala toha, rasulillah, enak didengarnya. Azan tadi itu di musola, di masjid, kalau nggak ada lagunya kaku. Allahu Akbar, Allahu Akbar, kaget orang. Pakai lagu dong yang suaranya enak, lagunya bagus. Jangan kayak bocah kampung saya, azannya bener, lagunya salah. Lagu dangdut dibuat azan. Nah, azan maghrib orang pada dengar semua. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar ya. Dengan seni hidup jadi indah. Makanya luar biasa Bang. Kita salut sama Bang Haji Roma Irama. Haji Roma Irama luar biasa, hidup pakai seni, selalu indah. Makanya awet muda, udah 72 tahun. Beliau orang yang cerdas, IQ-nya tinggi. Yang dia lihat, yang ditonton langsung dihayalin jadi lagu. Tuh Bang Haji Roma, hebat. Tulis, ambil kertas, ambil pulpen, tulis, jadi lagu, jadi duit. Oh hebat Bang Haji Roma. Ada anak muda ngetrek naik motor, langsung dia terinspirasi. Jadi lagu. Rem tangan, rem tangan, rem tangan sekuat tenaga. Tuh jadi lagu. Oma hebat. Oh rintangan. Ada aki-aki lagi nyiramin kebun. Wow dibikinin lagu sama dia. Nenteng jeret, nenteng jeret, nenteng jeret, nenteng jeret, nenteng jeret, cereret, cereret, dada muda. Jadi lagu. Oma cerdas. Ada orang nyolong pisang di kebun. Wah ada yang nyolong pisang nih. Langsung dia bikin lagu, terinspirasi. Jangan ditebang. Jangan ditebang karena itu pun pisang orang.
Banyak orang berkata dalam mencari nafkah, cari yang haram saja sudah susah, apalagi yang halal. Jangan ditebang, jangan ditebang karena itu pun pisang orang. Jangan ditebang, jangan ditebang karena itu pun pisang orang. Jadi lagu. Oh, cerdas. Ya nggak percaya dia. Oh, cerdas Bang Haji Oma mah. Makanya IQ-nya hebat ya, ribuan album, ribuan lagu dia karang semuanya. Sampai temennya Haji Tatang tuh kemana-mana berdua sama Haji Tatang. Jadi lagu Haji Tatang. Dangdut Tatang, dangdut Tatang, tang 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 tang, dangdut Haji Tatang. Jadi lagu. Hidup dengan seni indah, dengan agama hidup jadi terarah. Orang kalau ada agamanya hidupnya terarah, insya Allah aman. Maka anak-anak kita, bapak ibu yang sebagai wali santri, jangan kecil hati, jangan pesimis. Anak kita masukin ke pesantren keluar jadi apa? Ustaz, anak saya masuk pesantren ntar keluar jadi apa? Jadi orang, masa jadi kebo? Iya dong, orang ditanamin ilmu, ilmu yang bakal jagain anak kita. Tapi kalau diwariskan harta anak-anak kita, harta yang dia jagain. Duit banyak, harta banyak belum tentu tenang. Rumah cakep, bagus, mobilnya banyak, rumahnya cakep keren, dijagain satpam. Tidur baru sebentar ada suara dari atas, glotek kaget, dikira maling nyampe. Enggak tenang. Tapi orang yang berilmu, kiai, ulama, ustadz, lihat rumahnya enggak ada yang dijagain satpam. Lagian juga maling tahu urusan. Apa yang gue colong rumah ustadz? Kitab yang gue colong. Nih berkah. Kenapa? Kita pengen anak-anak kita yang keluar dari sini menjadi anak yang soleh. Anak soleh insya Allah pinter, tapi anak pinter belum tentu soleh. Anak kalau pinter doang kerjanya minter-minterin orang tua, bu. Tanah udah dijual ngakunya belum, tuh bocah pinter. Tanahnya itu-itu juga, suratnya dia bikin ada 4. Karena pinteran dapat warisan banyak kan. Adanya yang bontot dapat pojokan. Mana pojokan kuburan engkong? Engkong dalam kubur ngomong lagi, buset kegusur lagi gue ini. Ini gara-gara bocah pinter. Makanya anak kita tanamin agama dulu. Kalau agama sudah mantep, insya Allah gedenya mau jadi apa? Ustadz, anak saya masih kecil bakatnya main obeng mulu. Ntar gedenya jadi montir. Montir yang beriman, ngerti agama. Tanamin agama dulu. Anak saya lain dari yang lain Pak Ustadz, masih kecil main kapal-kapalan mulu. Pilot. Ntar gedenya jadi pilot yang beriman, ngerti agama. Anak saya masih kecil mainnya tembak-tembakan mulu Pak Ustadz. Ya udah, ntar gedenya jadi abri polisi, jadi abri polisi yang beriman ngerti agama. Anak saya lain dari yang lain Pak Ustadz, dari masih kecil korengan mulu. Nah, dokter itu dokter. Insya Allah gedenya jadi dokter yang beriman ngerti agama. Alhamdulillah. Ini bangga kita Pak, banyak santri luar biasa. Kenapa? Karena cikal bakal penerus generasi yang akan datang. Dulu Rasulullah pernah menjadikan Usama bin Zaid umur 11 tahun dijadikan panglima perang oleh Rasul. Sahabat yang lain bertanya, ya Rasul, kenapa Usama bin Zaid umur 11 tahun engkau jadikan panglima perang? Apakah kami yang senior gak mampu? Apa jawab Rasulullah? Biar ada kaderisasi dalam Islam. Kalau yang tua sudah merasakan muda, yang muda belum ngerasain tua, tampil yang muda-muda. Alhamdulillah. Ini enak nih, kadang-kadang kita ngenes masjid cakep yang ngisi aki-aki mulu, yang adzan aki-aki, yang qomat aki-aki, baca Quran aki-aki, sholawatan, nguras kolom, yang ngepel, yang nyapu, mukul bedug, yang mati. Waduh kencang banget. Masya Allah. Ayo dah. Kenapa? Generasi muda yang akan datang, syubbanul yaum rijalul god, pemuda hari ini, pemimpin yang akan datang. Hati-hati jangan sampai tergoda oleh buayan-buayan sekarang. Zaman-zaman yang enggak benar, luar biasa, pengaruh luar dari dalam, dihancurkan agama kita. Menghancurkan agama Islam gampang, nggak perlu diserang umat Islamnya dengan cara, jangan taktik mereka. Dia cari pakai politik, pakai cara hancurkan generasi muda kita. Lewat apa? Pertama, lewat makanan, minuman. Ini sekarang pengaruh Pak narkoba sampai sekarang belum pernah hilang, dia berantas di negeri kita. Udah anak-anak muda jangan begitu, nggak pantas. Apa itu narkoba? Narik kolor baba. Nggak kena jadi pemuda yang agamis, dinamis, kreatif. Jangan jadi pemuda yang alkoholis, ganjais, bekais, morfinis. Ntar kalau terakhir mau morfinis jadi mampuis. Kalau udah mampuis habis sudah.
Jangan sampai kayak gitu. Ada orang kampung saya mabok, anak muda, si Udin mabok pulang subuh, jalan 5 langkah mundur 2 langkah, enggak jelas. Ditanya sama Pak Haji, dari mana Din? Pak Haji saya mau ke masjid lah. Emang Pak Haji doang mau ke masjid lah. Lu mabok Din? Emang apa Pak Haji? Orang mabok emang nggak boleh apa masuk masjid? Lu mabok jangan sembahyang. Tega bener Pak Haji, emang Pak Haji doang apa yang mau masuk surga? Saya kan pengen masuk surga nih. Anak si Udin mabok. Ditanya sama Pak Haji, emang lu mabok apa kagak? Emang apa sih Pak Haji? Orang mabok? Wah, gue tanya dulu kalau bener kagak mabok. Subuh berapa rokaatin? Ya, elah Pak Haji pakai nanya begitu. Subuh mah di mana-mana 4 rakaat Pak Haji. Waduh, bener mabok lu Din. Pergi sana, pergi si Udin. Pulang jalan sempoyongan ketemu sama temen si Amin. Ditanya, dari mana lu Din? Gua mau ke musola nggak dikasih sama Pak Haji. Lu mabok? Emang apa sih Min? Lu belagu banget, samanya aja lu sama Pak Haji. Udah kata mabok. Emang nggak boleh ke masjid apa orang mabok? Orang mabok nggak boleh sembahyang. Lagu lu mau kemana Min? Lah gua mau ke masjid, gua mau musola, mau sholat. Sekarang lu gua tanya dah Min. Nanya apa lu? Subuh berapa rakaat Min? Ya gua yang waras lu tanya. Subuh mah di mana-mana 2 rakaat Din. Ya lu jangan ke musola dah Min. Gua ya tadi yang 4 rakaat diusir sama Pak Haji. Apalagi lu yang tibang 2 rakaat doang. Ini kan PA nih Bang nih. Udah nggak bener udah. Makanya Masya Allah generasi muda kita luar biasa Pak. Kalau tantangan berat, godaan berat, sekarang tanemin agama, akhlak yang mulia. Kenapa? Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah. Yang pertama dibangun bukan mall. Yang pertama beliau bangun di Madinah bukan hotel, bukan apartemen, bukan kereta cepat. Yang beliau bangun adalah akhlak manusianya. Kalau akhlak manusianya dibangun, insya Allah negeri kita aman. Jangan kita bicara revolusi mental, sementara anak-anak kita nggak diajarkan agama. Tanamkan ilmu agama yang kuat, mantap. Nanam padi, rumput bakal ngikut. Berkah, enak udah. Orang tua jangan kecil hati. Masukin anak ke madrasah, ngaji lekar aja orang sekarang. Ogah Pak, masukin anaknya sekolah doang dibayarin tuh. SPP-nya, seragamnya aja bayar semuanya. Giliran ngaji lekar di kampung, ngaji Quran itu bocah. Masya Allah Pak, Bu, datang kayak kebo, pulang kayak kebo, kagak dianterin. Iya, emang Ustadz ngarepin malam Senin, malam Minggu malam Sabtu udah ngomong, anak-anak jangan lupa besok malam Senin bayaran. Yang gede 10.000, yang kecil goceng. Itu tunggu-tungguin malam Senin ngajar Pak. Hujan. Gak ada yang datang, bocah akhirnya datang yang rajin bertiga-tigaan doang. Yang itu kita ajarin geblek banget. Yang itu udah nyender, ada ngiler. Yang itu nanya mulu nanya. Anak sekarang Bu tanya kritis-kritis Pak. Asal nanya itu akal-akalan doang. Pak Ustadz nanya apa? Saya lagi sholat Pak Ustadz. Terus kentut. Itu kira-kira batal nggak Pak Ustadz? Ya batal Pak Ul. Lu nanya pengetes gua. Bukan begitu Pak Ustadz. Kalau udah batal saya mau sholat lagi. Kira-kira harus wudhu lagi nggak? Ya wudhu dong. Masa nggak wudhu? Terus lagi wudhu kira-kira saya basuh muka nggak Pak Ustadz? Ya basuh muka. Nanyanya banyak. Itu inti pertanyaan saya sama Ustadz. Nggak masuk akal Pak Ustadz. Masa yang kentut pantat yang dibasuh muka? Ada yang nanya begitu Bu sama saya kagak jawab. Saya balik tanya, lu kalau kentut yang malu muka lu apa pantat lu? Jawab, muka saya Ustadz malu. Nah makanya muka lu yang dicebokin, suwe lu nanya bikin darah kita naik aja. Nih Bang, sekarang banyak agama dikaitin akalnya doang. Nanya yang enggak anak-anak kita sekarang kritis-kritis, sok kritis. Pak Ustadz nanya dong, nanya apa? Saya ngirim Fatihah buat yang meninggal dunia. Tuh kira-kira Fatihah saya sampai nggak Pak Ustadz? Saya kagak jawab Bu. Saya balik tanya, lu ngirim Fatihahnya kapan? Kemarin Pak Ustadz saya kirim. Nah terus Fatihah yang lu kirim balik pulang nggak? Enggak Ustadz, masa Fatihah balik pulang? Ya kalau nggak balik pulang berarti nyampe. Ya orang aja kirim kagak balik-balik berarti kan nyampe. Loh, kita punya handphone aja ada pulsanya SMS nyampe. Itu handphone yang bikinan manusia, apalagi Fatihah yang produknya Allah. Lebih nyampe lagi, jaringan Allah lebih luas daripada jaringan Telkomsel, Indosat, XL, apalagi Tri. Ya jarang nyambung. SIM hujan sinyal hilang. Tri nyambung sama sayur asem jengkol baru nyambung. Nih banyak orang PA nya sekarang. Kalau nggak percaya mati dulu, saya kata gitu. Lu mati gue bacain Fatihah di atas kuburan. Kalau nggak nyampe balik lagi lu miss call dari dalam kubur. Kayak ini pentingnya kita Pak. Masya Allah, Islam tuh enak hukum agamanya. Hukum Islam tuh gampang, tapi jangan digampang-gampangin.
Sekarang banyak orang kaitin akal-akalnya doang. Anak-anak tuh datang ngaji yang bertiga-tiga yang rajin. Nanya, oh so kita ceramah aja diprotes. Pak Ustadz, saya ceramah nih, anak-anak, siapa orang yang menyantuni anak yatim kemudian mengusap kepala anak yatim, itu pahalanya sama dengan jumlah rambutnya. Bocah nyeletuk di belakang. Ustadz nanya dong, kalau anak yatimnya botak bagaimana? Ada aja bu yang ditanya sama dia. Guru kita katanya udah hitung pori-porinya Paul, saya kata gitu aja udah. Emang harus begitu bocah sekarang, kritis-kritis. So. Kencing kagak boleh ngadepin kiblat ya, nggak boleh. Iya Pak Ustadz. Besok kita kencing ya intip. Kan songong itu dia. Pak Ustadz kemarin bohong, saya lihat kencing ngadepin kiblat. Ya namanya guru akalnya banyak. Iya emang gua ngadepin kiblat. Cuman punya gua takut ke kiri. Saya kata gitu aja udah. Guru dilawan. Ini udah banyak PA-nya udah. Banyak ngaji kita, ilmu ada. Wah sekarang kalau kita nggak kuat-kuat bu, anak-anak kita sekarang, tantangan berat. Maka saya pentingnya, saya titip sama ibu, sama bapak, wali santri, ayo perhatiin anak-anak kita semua. Ma fil aba fil abna, yang dikerjakan orang tua bakal dikerjakan anak. Kalau bapaknya kalong, anak kampret. Bapak nyolong, anak nyopet. Jangan kecil hati. Apalagi ibu saya titip, karena ibu lebih dekat sama anak. Yang lebih sayang sama anak emak. Mak, woi, nih, ibu yang lebih dekat sama anak. Luar biasa. Kenapa? Emak yang lahirin. Sebelum lahir bunting dulu. Dapat 2 bulan muntah tiap jam ngidam. Uwa yang diminta yang aneh-aneh. Tengah malam ngidam pengen nyium pala kereta. Dapat 9 bulan tambah kesiksa tuh emak, tidur miring kayak nomor 3, celentang kayak kubah masjid, tengkurep takut jomplang. Tuh perjuangan emak nih. Anak-anak muda dengerin, saat mau lahirin pilihan cuma 2, kalau nggak hidup tuh mati. Perjuangan emak, mules sakit perut, ya Allah dicari lakinya, aduh bang sakit bang, aduh bang. Suami nyamperin dikit banget, ngomongnya sabar aja neng, emang udah bagian lu segitu doang. Emak kita diperiksa ke bidan, pembukaan 1, pembukaan 2, pembukaan 3, sampai pembukaan 9 enggak terbuka-buka ya pok. Tuh pembukaan 3 aja pinggang belakang rasanya pegel panas tuh, pembukaan 3 doang tuh. Keluar anak brol. Katanya bu, masa saya bunting. Anak keluar brol ke alam dunia, masih sakit perih berlumur darah. Mas sambil ngerinti, alhamdulillah anak gua selamat. Nggak ada ibu-ibu habis ngelahirin marah-marah. Pas keluar anak ada ditunjuk-tunjuk, gara-gara lu nih sialan lu kagak. Nggak ada. Saking sayangnya itu emak sama anak, dimandiin, dibedong, ditimang-timang, disayang-sayang, dicanyiin sama emak. Anak raja, anak raja, anak raja, anak raja. Bapaknya padahal tukang ojek. Nah biar bapaknya tukang ojek tetap anak raja lah. Nggak mungkin emaknya ngudang-ngudang anak tukang ojek, anak tukang ojek. Nggak ada, tetap anak raja ojek. Tuh. Makanya luar biasa dah emak. Makanya ibu lebih dekat sama anak. Yang lebih sayang sama anak emak. Ayo perhatiin, punya anak kecil tengah malam nangis, yang bangun siapa? Emak. Bapak mah kagak bangun, dengar bocah nangis, siapa nangis? Bocah guinjak bapak. Kurang telaten. Tuh makanya ibu-ibu kalau kondangan, acara muludan, rajaban, itu nggak pernah ketinggalan tas kecil, ada tuh dibawa selalu. Tuh ada fungsinya. Ada kue talam, nganggur, comot, masukin. Ada kue pepe, buntel, ada pisang, masukin semua. Buat siapa yo? Buat anak. Tuh emak tuh nyuapin anak makan. Anak belum mangap, emaknya udah mangap duluan. Aneng, tayang buat emak. Makanya yang rata-rata mati duluan bapak-bapak. Kalau bapak mati duluan, anak masih banyak rapi diurusin emaknya. Bener bu? Dia kuli nyuci, dagang gado-gado, jadi gedein tuh anak. Tapi kalau emak mati duluan, anak masih banyak, berantakan, bapaknya kawin lagi. Bener bu? Makanya emak luar biasa. 1 orang emak bisa ngerawat 10 orang anak. Tapi 10 orang anak belum tentu bisa ngerawat 1 orang emak. Ini jangan macam-macam sama emak, anak muda. Ayo, orang tua, keramat kita. Ibu luar biasa. Ditanya Rasulullah oleh anak muda, ya Rasul, siapa yang saya hormati di dunia ini pertama kali? Ibumu. Lalu siapa? Ibumu. Kemudian siapa? Ibumu. Lalu siapa lagi ya Rasul? Baru bapakmu. Ibu, baru bapak. Ibu disebut 3 kali, bapak disebut 1 kali. Ibu 3, bapak 1. 1 bapak,
Ini hitung-hitungan bagaimana sih ini Bu? Ibu yang ngitung, saya ngikutin doang. Ibu disebut 3 kali, bapak disebut 1 kali. Ibu-ibu 3, bapak-bapak 1 bapak. Duh, iya benar 3 ibu. Masa 1 bapak 3 bapak? Nggak ada. Masya Allah, pentingnya kita Pak Bu. Nih, ayo anak-anak kita, jangan kecil hati, kita kumpul di sini. Insya Allah berkah luar biasa. Amin. Mudah-mudahan anak-anak kita yang keluar dari Yayasan Pondok Pesantren Nurul Furqon, mudah-mudahan jadi anak yang solehin dan solehat. Amin ya robbal. Berguna bagi agama, nusa dan bangsa. Mudah-mudahan menjadi buah hati, belahan jantung sebagai penerus cerita dan pelanjut sejarah buat kita. Biar kita, anak-anak kita, biar bisa paham ilmu agama. Orang tua meninggal dunia dapat pensiunan pahala dari anak-anak kita. Jangan mengejar cuma sekolah ijazah doang. Ijazah sama dengan pekerjaan. Kalau berarti nggak dapat ijazah, nggak dapat pekerjaan. Yakin ilmu agama akan membawa keberkahan, maslahat dunia akhirat. Amin ya robbal. Itu yakinin ke situ. Kenapa? Nabi Allah Ibrahim pernah berpesan kepada anaknya. Apa kata beliau? Ma ta'buduna mim ba'di. Hai nak, nanti ketika aku nggak ada, siapa yang kamu sembah? Yang ditanamkan iman dulu. Tapi orang sekarang yang modern berpikirannya beda. Ma ta'kuluna mim ba'di. Neng, ntar bapak kalau udah nggak ada, lu makan apa? Akhirnya apa? Sekolah sama dengan ijazah, ijazah sama dengan pekerjaan. Kalau nggak dapat ijazah, nggak dapat pekerjaan. Artinya apa? Orientasinya perut doang. Maka kita bangga anak-anak kita di pondok pesantren diajarkan ilmu agama, ditanamkan ilmu agama, diajarkan ilmu-ilmu umum. Insya Allah lihat bakat anak-anak kita. Kita doain orang tua, doain Bu, belajar berhasil ada 3 kuncinya. Yang pertama, anaknya harus rajin, benar-benar sungguh-sungguh dalam belajar. Yang kedua, orang tuanya harus benar-benar ikhlas mendoakan anak yang sedang pesantren. Dan yang ketiga, gurunya pun bersungguh-sungguh mengajarkan anaknya. Anak-anak santri, insya Allah kalau itu semua yang dikerjakan akan mendapatkan berkah, selamat anak-anak kita dunia akhirat. Diajarkan Quran, baca Al-Quran, ngaji di sini. Ngaji jangan setengah-setengah. Latihan kiroat silakan, diajarin di sini, hafalin. Lagu-lagu ajarin semua enak. Jangan kayak bocah kampung saya, Bu, masya Allah, ngaji setengah-setengah. Ngaji ula, nyebut ula ika, ula doang. Ula, emaknya sampai kaget, ambil balok, gedik tuh ula. Emaknya ketakutan ada ula. Iya, jangan begitu, lanjutin aja. Ini kadang-kadang ngaji wak doang. Lah, walu kondangan. Makanya jangan begitu, ngaji semuanya. Insya Allah apa yang kita niatkan di sini yang baik, yang ijabah. Doa dari orang tua, doa dari guru, berkah. Ingat, ilmu banyak, jangan pernah kita sombong. Hai anak-anak santri, kenapa? Berkah ilmu, nyari ilmu itu susah, dan mencari manfaat ilmu kita susah, lebih susah lagi. Cari ilmu susah, menjadi manfaat ilmu kita lebih susah. Hormati guru kita, hargai guru kita. Insya Allah kalau kita hormati guru kita, jangan pernah menyakiti hati guru kita. Insya Allah guru ikhlas ridho, dan kita minta akui bahwa kita sebagai santrinya, sebagai muridnya dari guru-guru kita. Insya Allah mudah-mudahan acara Khairusana ini, nanti acara wisuda belum nih, udah 12:30 ya. Karena perut lapar belum makan ya, misalnya dari tadi nyampe belum dikasih tawar-tawarin makan ya, kasih kopi doang blebek perut saya dah doain deh, kapan-kapan kita kata ya doain saya biar gemuk biar sehat ya Allah. Ini potongannya gamis ya doang begini Bu, kalau dibuka sama tiang tenda dah. Makanya saya dikatain atlet. Aduh, Ustadz Tile kayak atlet, girang saya dikata atlet, ternyata singkatan atlet antara tulang dan kulit. Ya Allah, ini begini potongannya Bu, ya orang lihat saya jangankan sakitnya, sehat aja ngenes, niat saya apalagi sakitnya. Dah doain saya ya, dah kapan-kapan ya, kalau masih penasaran ya ngundang lagi. Kalau udah kapok jangan diundang lagi, jangan salahin saya ya. Dah ini aja barangkali yang dapat saya sampaikan. Kita baca Fatihah, minta kepada Allah ya Bu, Bapak semua hadirin yang ada di sini, para santri semuanya, kita berharap sebentar lagi kita masuk Ramadan.
kita diberikan sehat walafiat, diberikan panjang umur, diberikan rezeki yang banyak yang halal barokah. Allah jauhkan dari bala, Allah jauhkan dari musibah, Allah jauhkan dari malapetaka. Allah selamatkan kita di dunia dan selamat pula di akhirat. Anak-anak kita yang sedang belajar, yang akan melanjutkan ke jenjang berikutnya, kita doain semua. Yang sedang menuntut ilmu, Allah berikan kemudahan, Allah berikan kepahaman, Allah berikan ilmu yang manfaat. Allah jadikan anak-anak kita menjadi anak-anak yang solihin dan solihat, sehingga kedepannya anak-anak kita menjadi khairun nas anfa'uhum linnas. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah biniyatil qabul wal wusul wa ila hadratir rasul biniyatil madhkur. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfir lana wa liwalidayna. Amin. Ibu bapak hadirin jamaah yang berbahagia, ini saja barangkali yang dapat saya sampaikan. Banyak kekurangan, banyak kesalahan di sini, salah sini pasti banyak salah. Mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Maksud hati memeluk gunung, apa daya gunungnya meletus. Kalau ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi, kalau ada umur kita panjang boleh numpang mandi lagi. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Jangan lupa anak pitik dimakan tikus, ambil plastik tolong dibungkus ya, kalau ada ya, kalau ada ya, kalau ada ya, kalau kagak bagaimana, kayak usahain juga ya, bukan ngingetin ngasih tahu doang, takut kelupaan yang lagi repot. Dah nggak boleh ngomongin gituan, sebenarnya cuma ngingetin doang bu, nggak apa-apa. Saya di mana-mana ceramah nggak perlu amplop, saya mah isinya juga nggak perlu, saya nggak perlu isinya, amplopnya nggak perlu, yang penting jumlahnya. Dah tuh salah lagi ngomong dah. Ya elah, jangan ngomong gitu pamali, nggak boleh dosa bu. Guru saya ngajarin kalau ada kiai ceramah minta dibayar, dosa itu kiai. Kiai ceramah minta dibayar, dosa. Lebih dosa lagi mengundang kiai kagak bayar. Itu yang saya ngeri dah. Tuh kan dianggap bercanda ini mah dah ya. Mohon maaf ini. Mohon maaf, akhir kalam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe-nya.